Maya menggeser tirai kecil di pintu kabin, menatap keluar jendela pesawat. Di bawah sana, lampu-lampu Jakarta sudah terlihat seperti bintang-bintang kecil yang semakin menjauh. Langit malam itu gelap, tanpa bulan, seolah menyelimuti pesawat Garuda Nusantara 787 dalam kesunyian. Dia menarik napas dalam-dalam sambil merapikan dasi biru seragamnya. Penerbangan malam dari Jakarta ke Singapura ini selalu melelahkan. Tapi sebagai pramugari senior, Maya sudah terbiasa. Jam dinding di kabin menunjukkan pukul 23.17. Sebagian besar penumpang sudah tertidur, hanya beberapa yang masih menonton film atau bekerja di laptop mereka. Dengan tablet di tangan, Maya mulai melakukan pengecekan rutin. Dia berjalan pelan di lorong kabin kelas ekonomi, matanya memperhatikan setiap baris kursi. Sabuk pengaman sudah terkunci, baki makanan sudah dirapikan, bisiknya sendiri sambil menandai checklist di tablet. Sampailah dia di baris kursi nomor 13. Sesuai prosedur, matanya dengan cepat memindai 3 kursi di baris itu, 13A di dekat jendela, 13B di tengah, dan 13C di lorong. Tiba-tiba jantungnya berdebar kencang. Di kursi 13B duduk seorang pria yang membuatnya merasa aneh sejak pertama kali melihatnya. Pria itu berkulit pucat, mengenakan setelan jas hitam yang tampak kuno, seperti model tahun 80-an. Rambutnya disisip rapi ke belakang, tapi terlihat berminyak dan kusam di bawah lampu kabin. Yang paling membuat Maya merinding adalah cara pria itu duduk, terlalu tegak, tangan terlipat rapi di pangkuan, menatap lurus ke depan tanpa berkedip. Seperti boneka yang dipajang. Maya menggelengkan kepala. Sudah terlalu lelah, pikirnya. Dia membuka tabletnya, memeriksa manifest penumpang untuk baris 13. 13A, Ibu Surti. 13B, kosong. 13C, TN Richard. Dia mengerutkan kening. Bagaimana mungkin? Kursi 13B jelas-jelas terisi. Maya memutuskan untuk bertanya langsung. Dengan senyum profesional, dia mendekati pria itu. Maaf, Pak, suaranya sedikit gemetar. Boleh saya lihat boarding pass Anda? Pria itu menoleh perlahan. Gerakannya kaku, seperti robot. Ketika wajahnya sepenuhnya menghadap Maya, gadis itu hampir menjerit. Matanya terlalu hitam. Bukan hitam seperti orang normal, tapi hitam pekat seperti lubang tanpa dasar. Saya sudah di sini sejak awal, kata pria itu dengan suara parau, seperti suara yang keluar dari radio tua yang rusak. Maya merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Dia berusaha tetap tenang. Saya hanya perlu memeriksa, Pak. Prosedur saja. Pria itu tidak menjawab. Perlahan, kepalanya kembali menghadap ke depan, seolah Maya tidak ada lagi di sana. Tangan Maya gemetar ketika dia mengetuk pintu kokpit. Kapten, ada yang aneh. Tapi ketika dia menoleh kembali ke kursi 13B, kursi itu kosong. Benar-benar kosong. Seolah pria itu tidak pernah ada di sana. Maya berdiri kaku di lorong kabin, tangannya masih menggenggam erat tablet yang tiba-tiba terasa berat. Matanya tak lepas dari kursi 13B yang sekarang kosong melompong. Kursi itu terlihat biasa saja, sabuk pengaman tergantung rapi. Baki makanan tertutup, sandaran kepala masih bersih tanpa bekas. Dia mengusap wajah dengan kedua telapak tangan. Pasti aku hanya kecapean, bisiknya mencoba menenangkan diri. Tapi kenapa jantungnya masih berdegup kencang seperti baru lari maraton? Dok, dok. Suara sepatu hak Maya beradu dengan lantai kabin saat ia bergegas menuju dapur kecil di belakang pesawat. Di sana, Rudy, pramugara yang bertugas bersamanya, sedang menyusun kotak makan malam. Ruth, kamu tadi lihat penumpang di 13B enggak? Tanya Maya langsung. Suaranya lebih tinggi dari biasanya. Rudy mengangkat alis sambil mengunyah permen karet. Hah? 13B kan kosong dari tadi. Emang ada apa? Maya menarik napas dalam. Aku tadi ngobrol sama seorang bapak di situ. Pakai jas tua, wajahnya. Woi, jangan ngibul deh, Rudy memotong sambil tertawa kecil. Dari tadi gue yang jagain area situ. Kursi 13B emang kosong. Kamu kurang tidur ya? Maya menggigit bibir bawahnya. Dia tahu Rudy bukan tipe yang suka bercanda soal pekerjaan. Kalau Rudy bilang kursi itu kosong, berarti tiba-tiba pesawat berguncang. Turbulensi. Lampu kabin berkedip sebentar sebelum kembali normal. Beberapa penumpang terbangun dari tidur dengan wajah bingung. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We're experiencing some light turbulence. Please remain seated.
Suara kapten pilot mengalun dari speaker, tapi Maya tidak benar-benar mendengarnya. Matanya tertuju pada sesuatu yang mengkilap di lantai dekat kursi 13B. Selembar kertas kuning. Dia berjongkok mengambilnya. Kertas itu ternyata bagian dari tiket pesawat kertas model lama, yang sudah tidak digunakan lagi sejak bertahun-tahun lalu. Huruf-hurufnya mulai pudar, tapi masih terbaca. Garuda Nusantara. Penerbangan GN172. Jakarta, Singapura. 15 Juli 1982. Kursi 13B. Tangannya gemetar memegang tiket itu. Ini mustahil, desisnya. 1982? Itu sebelum Maya bahkan lahir. Dari sudut matanya, Maya melihat sesuatu bergerak. Perlahan, sangat perlahan, dia menoleh ke kursi 13B. Kursi itu tidak kosong lagi. Pria jas hitam itu kembali duduk di sana. Tapi sekarang posisinya berbeda. Kepalanya terkulai ke samping seperti boneka rusak, dan mulutnya terbuka lebar dalam senyuman yang tidak wajar. Terlalu lebar. Dan mata, oh Tuhan, matanya sekarang memandang langsung ke arah Maya. Mata hitam pekat itu seolah menembus masuk ke dalam pikirannya. Maya ingin berteriak, tapi suaranya macet di tenggorokan. Dia ingin lari, tapi kakinya seperti tertanam kuat di lantai kabin. Pria itu mengangkat satu tangan pucatnya, jari-jari panjangnya menunjuk ke arah jendela pesawat. Bibirnya bergerak, tapi suara yang keluar bukan dari mulutnya. Suara itu seperti gema yang datang dari segala arah dalam kabin. Lihat mereka datang. Maya akhirnya berhasil memalingkan wajahnya ke jendela. Dan apa yang dilihatnya di luar sana membuat darahnya membeku. Maya tidak bisa melepaskan pandangannya dari jendela pesawat. Bibirnya bergetar, kedua tangannya mencengkeram erat sandaran kursi di sebelahnya sampai buku-buku jarinya memutih. Di luar sana, di kegelapan malam yang seharusnya kosong, ada sesuatu yang tidak mungkin. Wajah-wajah. Dozin wajah manusia terapung di udara, melayang sejajar dengan pesawat. Wajah-wajah itu pucat seperti mayat, mata mereka terpejam rapat, rambut-rambut panjang terurai tak bergerak meski angin kencang harusnya menerbangkannya. Beberapa dari mereka mengenakan seragam pramugari kuno, yang lain memakai baju penumpang tahun 80-an. Tidak, ini tidak mungkin. Maya bergumam, suaranya pecah. Tiba-tiba, seluruh lampu kabin mati. Hanya lampu darurat merah yang menyala, membayangi seluruh kabin dalam cahaya darah. Suara mesin pesawat yang biasanya menjadi latar belakang yang menenangkan, sekarang terdengar seperti raungan monster yang sakit. Rudy! Maya berteriak, tapi tidak ada jawaban. Dia berbalik mencari temannya, tapi yang dilihatnya membuatnya ingin menjerit. Seluruh penumpang mereka semua duduk kaku di kursi masing-masing, kepala tertunduk ke depan seperti boneka yang talinya putus. Ruang kabin yang sebelumnya berisik sekarang sunyi seperti kuburan. Kamu melihat kami sekarang. Suara itu datang dari belakangnya. Maya berbalik pelan-pelan. Pria dari kursi 13B sekarang berdiri di lorong. Wajahnya mulai berubah. Kulitnya retak seperti keramik tua, mengelupas sedikit demi sedikit. Dari celah-celah kulit itu, Maya bisa melihat kegelapan yang bergerak-gerak seperti ada sesuatu hidup di dalamnya. Siapa kamu? Maya berhasil mengeluarkan suara, meski seluruh tubuhnya gemetar. Pria itu mengangkat tangannya yang mulai membusuk, menunjuk ke jendela lagi. Kami jatuh bersama. Kamu akan bergabung dengan kami. Maya melihat ke jendela sekali lagi. Wajah-wajah di luar sekarang membuka mata mereka, mata yang sama hitam pekatnya dengan pria ini. Dan mereka tersenyum. Senyuman lebar yang tidak wajar, sampai sudut mulutnya menyentuh telinga. Tiba-tiba, seluruh pesawat berguncang hebat. Maya jatuh ke lantai, kepalanya terbentur kursi. Suara peringatan darurat mulai berbunyi, lampu-lampu berkedip cepat. Perhatian semua penumpang, bersiap untuk situasi darurat. Tapi suara kapten pilot yang biasanya tenang sekarang panik, terputus-putus. Maya merangkak di lantai, mencoba mencapai kokpit. Setiap kali dia melewati deretan kursi, tangan-tangan dingin menjulur dari kursi penumpang, mencoba menggenggam pergelangannya. Tolong! Ada orang! Teriaknya, tapi tidak ada yang menjawab. Ketika dia akhirnya sampai di pintu kokpit, Maya melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Pintu kokpit terbuka lebar, tapi di dalam tidak ada siapa-siapa. Kursi pilot kosong, panel kontrol mati total. Seperti tidak pernah ada orang di sana sejak awal. Dari belakangnya, Maya mendengar suara langkah kaki. Perlahan, sangat perlahan, dia menoleh.
Pria dari kursi 13B sekarang berdiri hanya beberapa sentimeter darinya. Kulitnya hampir seluruhnya mengelupas, menampakkan kegelapan murni di bawahnya. Mulutnya terbuka lebar, terlalu lebar, seperti ular yang akan menelan mangsanya. Kami sudah menunggumu lama. Maya menjerit sekuat-kuatnya ketika tangan dingin itu mencekik lehernya. Dunia di sekelilingnya mulai gelap. Suara mesin pesawat berubah menjadi deru yang mengerikan. Dia bisa merasakan pesawat mulai terjun bebas. Dan di detik terakhir sebelum semuanya menjadi hitam, Maya melihat jam di kokpit. Jam itu menunjukkan pukul 00.17. Tanggal 15 Juli 1982. Maya tersentak bangun dengan napas terengah-engah. Dadanya naik turun cepat seperti baru berlari maraton. Matanya berkedip-kedip menyesuaikan diri dengan cahaya terang yang menyilaukan. Selamat pagi, penumpang yang terhormat. Kami akan segera mendarat di Bandara Changi. Suara ramah pramugari mengalun dari speaker pesawat. Maya melihat sekeliling dengan bingung. Dia duduk di kursi pramugari dekat pintu darurat, bukan di lantai kokpit seperti yang terakhir dia ingat. Seluruh penumpang tampak normal, ada yang membaca koran, ada yang mengantri ke toilet, beberapa anak kecil menangis rewel. Kamu baik-baik saja? Wajahmu pucat sekali. Rudy berdiri di sebelahnya dengan wajah penuh perhatian, tangan memegang segelas air. Rudy, aku pesawatnya. Maya mencoba menjelaskan, tapi lidahnya terasa kaku. Kursi 13B. Pria itu. Kita jatuh. Wah, mimpi buruk ya. Rudy menggelengkan kepala sambil tersenyum. Kamu tertidur sejak 1 jam setelah lepas landas. Mungkin kecapean. Maya memandang ke arah kursi 13B di kejauhan. Kursi itu sekarang diduduki seorang ibu parubaya yang sedang menyuapi anaknya biskuit. Tidak ada jejak pria jas hitam itu. Tapi tiket ini. Tangannya meraba-raba saku seragam, mencari tiket tua yang dia temukan. Tidak ada. Rudy menghela napas. Maya, kamu memang selalu cerita tentang kursi 13B setiap kali kita terbang rute ini. Tahun lalu juga begitu. Mungkin kamu perlu cuti. Maya mengernyitkan dahi. Dia tidak ingat pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Tapi kenapa Rudy terlihat begitu yakin? 2 minggu kemudian, Maya berdiri di ruang arsip maskapai, dikelilingi tumpukan dokumen tua. Sejak kejadian di pesawat, dia tidak bisa berhenti memikirkan tiket tahun 1982 itu. GN172. GN172, jarinya menelusuri daftar nama penerbangan di buku catatan usang. Tiba-tiba, jemarinya berhenti di satu halaman yang sobek sebagian. Garuda Nusantara penerbangan GN172. Jakarta, Singapura. 15 Juli 1982. Status, hilang di perairan Jawa. Seluruh 172 penumpang dan kru dinyatakan tewas. Maya menarik napas dalam. Tangannya gemetar ketika dia membuka album foto kecelakaan itu. Dan di sana, di sudut foto kru terakhir sebelum berangkat, berdiri seorang pria tinggi berkulit pucat dengan jas hitam kuno. Kaki fotonya tertulis, KPT Agung Widodo, kursi 13B. Tiba-tiba, lampu di ruang arsip berkedip. Angin dingin berhembus dari ventilasi yang seharusnya tertutup. Maya merasakan sesuatu, atau seseorang, berdiri tepat di belakangnya. Dia tidak berani menoleh. Di cermin kecil di depan Maya, pantulan pria berbaju jas hitam itu perlahan muncul. Senyum lebar terukir di wajahnya yang mulai membusuk. Kami masih menunggumu. Suara itu bergema di kepalanya, bukan di telinganya. Ketika Maya akhirnya berani menoleh, ruangan sudah kosong lagi. Tapi di meja di depannya, selembar tiket pesawat kuning muncul perlahan seolah ditulis oleh tangan tak terlihat. Tiket itu bertuliskan nama Maya. Kursi 13B. Malam itu, Maya tidak pulang ke rumahnya. Rekan-rekannya mengira dia mengambil cuti mendadak. Tapi sebulan kemudian, ketika pramugari baru bertugas di penerbangan GN787 rute Jakarta-Singapura, dia melaporkan sesuatu yang aneh. Ada pramugari tidak dikenal yang terus muncul di manifest kru, tapi tidak ada yang pernah melihatnya. Namanya tercatat sebagai Maya S., kursi 13B. Dan setiap malam tanggal 15 Juli, penumpang yang duduk di kursi 13B akan bersumpah mereka melihat sosok wanita muda berbaju seragam pramugari berdiri di lorong kabin, menatap keluar jendela dengan wajah penuh ketakutan, seperti sedang menyaksikan sesuatu yang mengerikan di luar sana. Tamat.